Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ini, Sky mengusap wajahnya, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Jadi, apa jawabanmu? Tanya Sky seraya menutupi kebenaran tentang luka yang didapatnya dari anggota Delta yang bernama Alex, yang tiba-tiba saja kemarin membawanya ke suatu tempat dan memukulnya tanpa memberitahu apa kesalahannya. Tapi ia menduga ini ada kaitannya dengan Baby, karena setahu dirinya tim Delta milik Boy Arbeto. Jawabanku, Baby balik bertanya karena tidak mengerti dengan pertanyaan pria itu. Jawaban atas perasaanku. Sky menarik tangan Baby, lalu menggenggamnya. Ia sangat berharap gadis itu akan menerima cintanya, sehingga penantian dirinya selama ini dan luka di wajah dan tubuhnya tidak sia-sia. Baby yang baru tersadar arah pembicaraan mereka menjadi bingung harus menjawab apa. Karena ia merasa tidak tega menolak pria itu untuk yang kesekian kalinya. Tapi mau tidak mau, Baby harus memberikan jawaban karena tidak mungkin ia menggantung perasaan cinta Sky. Terlebih saat ini statusnya sudah menjadi istri dari seorang Agam Mateo yang tidak akan pernah bisa membalas perasaan tersebut. Sky, sebelum menjawab pertanyaanmu, ada yang harus aku katakan terlebih dahulu. Dek, entah mengapa perasaan Sky mengatakan apa yang akan dikatakan Baby akan membuatnya patah hati. Dan benar saja dugaannya, apa yang dikatakan gadis itu benar-benar membuat hatinya terluka. Ia tidak menyangka kalau selama ini Baby berpura-pura lupa ingatan, padahal sesungguhnya gadis itu mengingatnya. Dan dari semua kenyataan itu yang membuatnya sangat terluka, yaitu status Baby yang ternyata sudah menikah dengan Agam Mateo. Kini ia tahu kenapa dirinya dibawa oleh Alex dan dipukuli hingga babak belur. Bukan karena Boy Arbeto yang tidak suka melihat kedekatannya dengan Baby, tapi karena Agam Mateo yang marah karena istrinya didekati olehnya. Sky, aku minta maaf karena tidak berkata jujur, dan aku minta maaf karena tidak bisa membalas perasaanmu, ucap Baby dengan perasaan bersalahnya. Wow, aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Sky dengan jujur, karena masih terkejut mengetahui kenyataan gadis yang ia cintai sudah menjadi milik pria lain. Maaf, hanya kata itu yang bisa Baby sampaikan, tanpa tahu harus mengatakan apa agar pria itu tidak sakit hati terhadapnya. Kau tidak perlu meminta maaf. Sky kembali menggenggam tangan Baby setelah tadi sempat ia lepaskan karena terkejut mendengar perkataan gadis itu. Perasaan cinta tidak bisa kita paksakan. Dan aku sadar cintaku ternyata tidak cukup kuat untuk menarik cintamu. Sky berusaha membesarkan hatinya untuk menerima kenyataan bahwa gadis yang dicintainya tidak akan pernah bisa jadi miliknya. Sky, lirih Baby sembari menundukkan kepalanya. Hei, kau tidak perlu bersedih seperti itu, karena yang seharusnya bersedih itu adalah aku. Sky mengacak-acak rambut Baby dengan gemas. Walaupun aku sudah kalah dari seorang Agam Mateo, tapi setidaknya aku pernah merasakan apa yang dimilikinya. Baby mengerutkan keningnya dengan wajah yang berpikir. Maksudmu? Aku pernah merasakan bibir istrinya, walaupun hanya sesaat. Sky mengerlingkan matanya. Sky! Pekik Baby dengan semburat malu di wajahnya saat mengingat kejadian kecupan kilat antara dirinya dan pria itu. Sky pun tertawa saat melihat wajah Baby yang terlihat malu, begitu menggemaskan dan sangat cantik, hingga membuat ia menyesal tidak bertemu lebih awal dengan Baby sebelum gadis itu jatuh cinta pada Agam. Kita masih tetap berteman kan? Tanya Sky sembari mengusap pipi Baby dengan lembut. Tentu saja, dan aku mendoakan suatu saat nanti kau akan mendapatkan wanita yang begitu sempurna, baik hati dan cantik. Tentu saja dengan usia yang tidak jauh darimu, tidak seperti kita yang berbeda beberapa tahun. Ya, aku harap akan mendapatkan wanita seperti itu, walaupun aku tidak yakin bisa mencintainya sama seperti aku mencintaimu. Sky,
Aku hanya bercanda. Sky kembali tertawa untuk menutupi luka di hatinya. Baby dan Sky pun melanjutkan kembali perbincangan mereka tanpa mengungkit perasaan di dalamnya. Dan tanpa mereka berdua sadari, sejak tadi ada seseorang yang menatap kebersamaan mereka dengan hati yang terbakar oleh api kecemburuan. Terlebih saat melihat pipi wanitanya disentuh oleh pria itu. Rasanya ingin sekali ia menghajar pria itu habis-habisan dan memporak-porandakan sekitarnya jika tidak mengingat saat ini dirinya sedang bersama kliennya. Baby yang masih asik berbincang dengan Sky tidak menyadari kehadiran seseorang yang kini berdiri tepat di belakang mereka. "Ayo kita pulang," ucap Agam yang telah mengantar kliennya lebih dulu sebelum menghampiri wanitanya. Baby yang terkejut saat mendengar suara Agam langsung menatap ke belakang. Begitupun dengan Sky yang ikut menatap ke arah sumber suara. "Kak," Baby segera berdiri dari tempat duduknya. "Apa sudah selesai pertemuannya?" Agam tidak menjawab pertanyaan istrinya karena kedua matanya kini menatap tajam pada sosok pria yang berdiri di samping Baby. "Sepertinya hadiah dari Alex tidak membuatmu jerah," ucap Agam seraya menepuk pundak Sky dengan kuat. Sky tersenyum sembari menepis lengan Agam. "Aku tidak tahu kalau hadiah itu kirimanmu." "Hadiah?" sahut Baby dengan bingung. "Kau memberikan hadiah untuk Sky?" Baby tak menyangka suaminya itu begitu baik hati memberikan hadiah pada temannya. "Tapi tunggu dulu, tadi KE berkata tidak jerah. Apa maksudnya?" Baby terus bertanya tanpa menyadari kedua pria itu kini saling mengeluarkan aroma permusuhan. "Baby, hadiah yang dimaksud adalah luka-luka ini." Sky menunjuk luka lebam di wajahnya. "Apa? Berarti KE yang..." Baby menutup mulut dengan kedua tangannya sambil menatap wajah Agam dengan tak percaya. Ia begitu terkejut saat mengetahui suaminya itu yang sudah membuat luka lebam di wajah Sky. "Kak, kenapa?" Agam masih diam, tidak menjawab pertanyaan Baby. Tatapan matanya tidak sekalipun lepas dari pria yang berdiri di depannya, seperti seorang pemburu yang tengah menatap buruannya. "Tuan, ingat, kita di tempat umum," bisik Jonathan yang menyadari Tuan Agam dalam kondisi sangat emosi, terlihat dari tangan pria itu yang terkepal dengan erat. Mendengar perkataan Jonathan, sontak membuat Agam menghirup nafasnya dengan panjang, lalu menarik tangan Baby. "Ayo kita pulang." Ia tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut karena takut tidak bisa menahan amarahnya. Karena jika ia sudah lepas kendali, maka tidak akan pandang bulu. Jangankan menghajar seorang Sky, bahkan ia pernah memukul Boy Arbeto yang beda satu level di atasnya. "Tunggu, Kak." Baby menghempaskan tangan Agam yang menariknya. "Katakan padaku, kenapa kakak memukul Sky? Memangnya apa kesalahan yang diperbuatnya?" Agam tidak menjawab pertanyaan Baby. Ia kembali menarik tangan wanitanya dengan kuat untuk pergi dari tempat tersebut. "Kak, sakit," lirih Baby. "Hei, lepaskan, kau tidak dengar dia kesakitan." Sky melangkah maju ingin menghampiri Baby, namun belum sempat mendekat, ia justru terjatuh ke belakang saat sebuah pukulan kuat melayang tepat ke wajahnya. "Ah!" Baby berteriak saat melihat Agam melayangkan bogem mentah pada Sky, hingga membuat pria itu terjatuh ke atas lantai. Belum sempat ia terhenti dari keterkejutannya dan ingin menolong Sky, tubuhnya lebih dulu terasa melayang karena saat ini Agam tengah menggendongnya. "Kak, turunkan aku." "Diam, Baby," sentak Agam, membuat istrinya itu terdiam tanpa berani berkata lagi. Ia pun menatap tajam pada pria yang kini tergeletak di atas lantai. "Hadiah itu aku berikan karena sudah berani mencium istriku," ucap Agam dengan suara beratnya. "Jo, kau urus dia." Setelah mengucapkan itu, Agam berjalan keluar dari hotel dengan membawa Baby dalam gendongannya, meninggalkan Sky yang tengah mengusap sudut bibirnya yang kembali terluka. Padahal luka yang kemarin saja belum kering, kini sudah bertambah luka yang baru.
Sudah aku bilang bukan, jangan berhubungan dengan keluarga Arbeto, Matteo, Graham, ataupun Richard. Tapi kau justru jatuh cinta pada wanita keturunan Arbeto yang bercampur dengan Matteo. Dan ini hasilnya karena sudah berani mencintai wanita dari keturunan mereka. Gumam Sky dalam hati dengan tersenyum lirih, menatap kepergian baby yang berada di dalam gendongan Agam Matteo.